Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah sudah 18 hari berpuasa, malah masuk ke 19 kali ya. Tidak terasa kita semua makin disiplin di rumah gitu kan. Artinya kalau nggak penting nggak pergi. Tapi 2 bulan ini pengaruhnya juga besar, karena ternyata kemarin saya dapat share video gitu kan, McDonald di Sarinah aja yang banyak kenangannya itu kan udah tutup. Dan itu sebetulnya bagian dari cerminan jauh lebih banyak dari itu gitu kan. Dan itu sangat memprihatinkan, sedih sekali, karena bagaimana gitu karyawannya, keluarganya. Dan yang ingin saya sampaikan sebetulnya bukan soal perusahaannya saja yang hari ini memang berat gitu kan kondisinya, tapi marilah kita pandang ini sebagai sesuatu yang serius. Maksudnya serius adalah kita lihat bahwa berdasarkan media massa kemarin saya baca bahwa puncak pandemi itu belum bisa ditentukan kalau kita lihat di Indonesia. Itu sangat dimaklumi karena pada kenyataannya waktu awal pandeminya pun tidak sama. Artinya kalau kita lihat dipersepsikan bahwa corona COVID ini awalnya datang dari luar negeri, maka persepsi datang awalnya COVID ini adalah pada wilayah-wilayah yang orangnya banyak datang dari luar gitu kan. Nah, yang kelihatan sementara ini itu di Jakarta yang dipersepsikan paling duluan, dan Bali mungkin. Padahal belum tentu juga begitu gitu kan, nanti kita lihatlah hasil penelitiannya. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya dengan kenyataan itu untuk setiap wilayah, apalagi untuk Indonesia, itu balik lagi tadi, belum diketahui puncaknya, artinya belum diketahui juga kapan selesainya. Apa dampaknya? Dampaknya jelas bahwa saat ini sudah 2 bulan saja parahnya sudah luar biasa ini kalau kita mau lihat jujur ya. Kenyataan rontoknya ekonomi ini. Tapi walaupun ini berat gitu kan untuk semua pihak, yang perlu kita syukuri sampai hari ini proses tolong menolong itu berjalan, solidaritas itu berjalan. Jadi tidak lagi hanya pemerintah yang melakukan bantuan untuk masyarakat, tapi masyarakat sendiri melakukan bantuan untuk saudara-saudara sekelilingnya. Itu luar biasa dan salut untuk bangsa ini, dan mudah-mudahan terus berkembang dan itu harus dipertahankan. Tapi di sisi lain kebetulan saya juga baca gitu kan, ada yang sangat sederhana kalau dibaca itu, jangan pernah mentertawakan atau bahkan meledek gitu kan kawanmu yang tiba-tiba jualan masker. Menurut kakak kelas saya di FTUI ya, wartawan senior Satrio Arif Munandar, saya kira benar itu, karena yang sebelumnya punya uang, yang sebelumnya tidak pernah kesulitan, di hari-hari ini belum tentu seperti itu. Saya mengalami juga seorang sahabat gitu kan, seorang aktivis pejuang Karang Taruna, Kang Arif Kusara, itu suami istri sakit sampai rumahnya pun sedang diusahakan dijual jauh di bawah harga pasar, nggak pernah banjir di Bekasi. Sehingga saya berharap karena puluhan tahun beliau ngabdi di Karang Taruna,
Mudah-mudahan Menteri Sosial dan Kementerian Sosial dengar ini gitu kan. Juga aktivis Karang Taruna se-Indonesia gitu kan, itu kan kakaknya yang puluhan tahun itu bersama mereka dan berjuang untuk Karang Taruna. Itu sederhana. Jadi maksud saya yang nggak pernah kesulitan karena sekarang sakit dua-duanya suami istri, nggak bisa tidur gitu kan, terus kemudian ya memang sakit, eh, dananya butuh besar gitu kan, karena apalagi Kang Arifnya sakit jantung gitu kan. Nah tapi ini adalah cerminan, karena di sisi yang lain ada pun yang datang gitu kan, baik ke kawan-kawan saya, mereka cerita kepada saya atau kepada istri saya atau kepada saya sendiri, itu makin banyak yang menyampaikan keluarga kami ini hanya bisa ikut makan kalau dagangan yang saya jaga laku. Itu pun nyata ini bukan sandiwara, bukan dongengan, tapi nyata. Sehingga itu juga yang semoga menjadi perhatian bersama gitu kan, kita harus menjadi lebih peka. Ada juga misalnya yang untuk guru-guru PAUD ya, mereka bikin masker gitu kan untuk menambah-nambah, karena guru PAUD tuh juga berapa gitu kan pendapatan sebulannya gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada tambahannya dari situ gitu kan. Itu teman-temannya istri gitu kan. Karena istri kebetulan aktivis di dunia itu gitu kan. Dan ada juga misalnya kawan bilang saya udah nggak kerja lagi berapa lama gitu kan, ada kerjaan nggak gitu kan, atau bagaimana ini dan itulah gitu kan. Itu kenyataan. Nah, yang saya ingin sampaikan, kita harus jujur bahwa ketidakpastian itu luas, tetapi walaupun begitu kita juga harus makin kuat berdoa, karena Allah berjanji setiap orang tuh dikasih rezekinya. Nah ini kan janji dan sesuatu yang ideal, artinya dalam keadaan yang sungguh setimbang, yang sebagaimana seharusnya alam semesta ini. Nah seperti juga disampaikan, tidak pernah ada kemiskinan seharusnya, karena yang disampaikan itu yang kaya dan berkecukupan, jadi setiap orang itu dicukupi. Tapi kenyataannya karena bisa jadi karena keserakahan umat manusia, bisa jadi juga karena sistem yang keliru, maka sebagian itu menumpuk sedemikian banyak harta gitu kan di mana-mana, sehingga petani pun nggak kebagian tanah gitu kan, sementara yang lain hobinya ngerampasin tanah gitu kan, sehingga timpang. Kenyataannya ini timpang. Nah dalam kondisi yang seperti ini tentu teman-teman pasti udah tahu juga gitu kan. Jadi pemerintah tuh sudah bekerja keras dengan berbagai usahanya, kalau saya lihat itu kan, walaupun saya tidak di dalam, saya hanya membaca koran, dengar kawan-kawan yang di dalam berdiskusi gitu kan, itu berusaha. Misalnya juga Pak Jokowi beberapa hari yang lalu menyampaikan berdamai dengan COVID gitu kan, yang maksudnya adalah kita harus bisa menerima kenyataan sekarang ini gitu kan, tetap berhati-hati dan waspada, kemudian juga harus cari sisi di mana kehidupan kita, masyarakat dan perekonomian ini bisa diantisipasi supaya tidak terus terkunci dan rontok semua gitu kan. Kemudian di hari kemarin juga saya baca beberapa media gitu kan, di mana mulai muncul dari Satgas kalau tidak salah, orang yang usia di bawah 45 itu kemungkinan akan mulai bekerja lagi. Walaupun untuk ini saya melihat ya, ini sih pandangan saya, barangkali untuk sekolah dan kuliah itu tunggu dulu. Kenapa? Karena ketika itu dibuka langsung seluruhnya, itu kita harus melihat fakta bahwa kenyataan sampai hari ini
itu masih turun naik kalau dilihat yang positif. Kadang-kadang 300, kadang-kadang 400, kadang-kadang 200-an gitu kan. Dan ada beberapa kawan misalnya bilang itu kan kondisi beberapa saat yang lalu, maksudnya entah beberapa hari atau bahkan kadang-kadang seminggu gitu kan, kalau misalnya hasil tesnya lama gitu kan, baru baru masuk gitu kan. Nah jadi kembali ke situasi ini sulit. Nah kembali yang tadi, pilihan mungkin yang paling tepat jika memungkinkan, kalau mau dibuka lagi yang bisa bekerja gitu kan, itu bagus sekali, tapi dengan catatan protokolnya harus ketat, kemudian prosesnya juga harus tepat, karena kita belum tahu nih eh, di setiap daerah itu eh, kondisi real yang aktual dalam konteks eh, penanganan virus ini gitu kan. Walaupun saya kira juga sudah 2 bulan begini pasti sudah terbaca berapa rumah sakit yang penuh, yang kosong, yang terisi, itu pasti udah terbaca juga. Dan kelihatannya kalau teriakan APD sekarang sudah tidak begitu keras lagi. Semoga artinya gugus tugas COVID ini sudah berhasil dengan caranya gitu kan. Kan pasukan komando tuh, Jenderal Doni Monando tuh kan, jago lah insya Allah gimana caranya gitu kan. Kelihatannya ini mudah-mudahan sudah terpenuhi. Nah tetapi kembali soal tes untuk positif itu masih banyak yang mengeluh bahwa ini masih terlalu sedikit. Kemudian juga datanya masih terlalu lama gitu kan. Nah jadi kembali ke cerita di awal, di mana kondisi ekonomi ini semakin berat gitu kan. Tentu pemerintah atau yang di dunia usaha eh, lebih tahu kondisi petani yang paling persis. Tapi yang ingin saya sampaikan, ini adalah saat dimana kita tidak bisa membuang waktu, kita tidak bisa hanya adu mulut, kita tidak bisa hanya adu argumen, tapi kita harus percaya bahwa eh, Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kembali lagi yang saya sampaikan kemarin, corona ini ujian buat kita, ujian kemanusiaan, ujian keikhlasan, ujian bersyukur, ujian kejujuran. Ditangani harus dengan tepat, baik gitu kan, di sisi yang lain, di satu sisi. Nah kemudian di sisi yang lain, dengan strategi berdamai ini atau taktik berdamai ini, maka berdamai itu, saya ulang lagi, itu adalah bagaimana kita bisa di antara celah-celah itu, sambil obat belum ketemu, kemudian juga vaksin juga belum ada yang betul-betul meyakinkan, walaupun insya Allah nanti dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan kerja keras, keinginan luhur seluruh stakeholder di negeri ini, akan ketemu vaksin dan obat itu insya Allah. Nah tapi kembali lagi kita harus bersama-sama fokus segera membangkitkan ekonomi ini, segera membangkitkan semua hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat. Walaupun sekali lagi, kembali lagi, belum saatnya kita nongkrong, belum saatnya kita kumpul-kumpul, belum saatnya kita bikin kumpulan orang kredit, belum saatnya. Walaupun kita lihat pada titik-titik tertentu yang sangat istilahnya menarik emosi masyarakat, tetap nggak tahan, tetap untuk kumpul dalam beberapa kondisi ya. Misalnya ada beberapa kedukaan gitu kan, orang-orang yang betul-betul dicintai dan penting, orang kita tetap yakin bahwa mungkin umur itu memang sudah ditentukan gitu kan, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjaga sehingga tetap mereka datang. Itu kelebihan bangsa ini, artinya mereka tidak dalam posisi ketakutan, walaupun mereka waspada dan hati-hati. Nah kembali ke proses tadi ini, semoga ketemu jalan gitu kan. Kalau sekarang belum ketemu, ini bagian daripada sharing gitu. Ini gimana nih, sektor mana yang mau dibuka gitu. Kalau bayangan saya misalnya laut, kemudian juga yang di jauh-jauh tambang terus harus jalan, kemudian pabrik-pabrik di industri, di wilayah industri-industri itu harus jalan, distribusi tetap dijalankan. Nah tetapi yang bersentuhan orang, nah walaupun di satu sisi mungkin transportnya harus diatur, tempat tinggalnya mereka harus diatur juga dalam kondisi seperti ini. Nah
Oleh karena itu, kembali lagi mari kita berdoa, mari kita dukung sama-sama sehingga situasi ini bisa lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.